Halo guys, selamat datang di channel aku, Yolanda Sheila. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa fakta penting dari Yos Sudarso, pahlawan nasional dari Salatiga, sang tokoh heroik dalam pertempuran di Laut Aru. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia mencatat nama Yos Sudarso sebagai pahlawan nasional dari Angkatan Laut yang gugur saat pertempuran melawan Belanda di Laut Aru, Maluku. Nama aslinya adalah Yosafat Sudarso, lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 24 November 1925. Yos Sudarso menganut agama Katolik. Sedari kecil, ia telah memiliki cita-cita menjadi seorang prajurit. Ia gugur saat usianya 36 tahun di atas kapal perang Republik Indonesia Macan Tutul dalam peristiwa pertempuran Laut Aru setelah ditembak oleh kapal patroli HRMS Everston milik armada Belanda pada masa kampanye Trikora. Saat itu, Yos Sudarso tengah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia atau orang nomor 2 di Angkatan Laut Republik Indonesia kala itu. Sebagai perwira tinggi, Yos Sudarso tidak seharusnya turut terjun langsung di dalam operasi Laut Aru. Namun, ia rela mengorbankan dirinya dalam operasi tersebut dan menyelamatkan 2 kapal Republik Indonesia lainnya. Berikut ini akan aku jabarkan beberapa fakta penting tentang Yos Sudarso. Fakta yang pertama adalah bercita-cita menjadi prajurit. Yos Sudarso merupakan anak dari Soekarno Darmo Prawiro dan Mariam. Ayahnya merupakan pensiunan dari reserse polisi. Sejak kecil, Yos Sudarso berkeinginan untuk menjadi seorang prajurit. Namun, orang tua Yos tidak menyetujui keinginannya untuk masuk ke dunia militer. Ia bahkan nyaris akan menjadi seorang guru setelah diterima di Quake School atau Sekolah Pendidikan Guru di Muntilan. Namun karena kondisi, sehingga Yos Sudarso gagal menyelesaikan studi keguruannya pada saat itu. Pada tahun 1942, ketika Jepang tengah masuk dan berkuasa di Indonesia. Fakta yang kedua adalah mengikuti pendidikan militer. Meski tidak berhasil menjadi guru, Yos Sudarso tidak menyerah. Justru ia berkesempatan untuk menggapai cita-cita masa kecilnya, yaitu menjadi prajurit. Apalagi pemerintahan militer Jepang tengah membutuhkan banyak tambahan tenaga untuk menghadapi sekutu di Perang Asia Timur Raya. Yos Sudarso pun kemudian masuk Sekolah Tinggi Pelayaran di Semarang, sekaligus mengikuti pendidikan militer Angkatan Laut Jepang. Setelah lulus pada tahun 1944, Yos Sudarso bertugas di kapal milik Jepang bernama Go Osamu Butai sebagai perwira. Pada 17 Agustus 1945, diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia yang diiringi oleh kekalahan Jepang dari sekutu. Hal ini rupanya membukakan jalan bagi karir Yos Sudarso. Ia bergabung ke dalam Badan Keamanan Rakyat atau BKR di sektor kelautan atau BKR Laut. 3 tahun kemudian, ia menempuh pendidikan Sekolah Angkatan Laut di Surabaya pada tahun 1950. Sejak saat itu, Yos Sudarso pun kerap mengambil bagian dalam serangkaian operasi militer untuk mengatasi berbagai bentuk pemberontakan yang terjadi di wilayah NKRI. Ia pernah memimpin beberapa kapal perang Republik Indonesia seperti KRI Alu, KRI Gajah Mada, KRI Raja Wali, KRI Patimura, sampai KRI Macan Tutul. Fakta yang ketiga adalah Operasi Laut Aru. Pertempuran Laut Aru adalah sebuah pertempuran yang terjadi di Laut Aru, Maluku pada tanggal 15 Januari 1962 antara Indonesia dengan Belanda. Saat pertempuran ini, Yos Sudarso menjabat sebagai Deputi Operasi Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL. Operasi di Laut Aru ini merupakan misi untuk membebaskan Papua Barat dari Belanda setelah Presiden Soekarno menyerukan Tri Komando Rakyat atau Trikora pada tanggal 19 Desember 1961. Dalam pertempuran ini terdapat 3 kapal perang Republik Indonesia atau KRI yang terlibat, yaitu KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau. Yos Sudarso memimpin KRI Macan Tutul. Namun,
pergerakan Yosudarso dan 3 unit KRI ini yang beroperasi di Laut Aru tercium oleh Belanda. Ada 3 kapal perang berukuran lebih besar dengan persenjataan yang lebih lengkap di tempat lawan. Sadar akan kekurangannya dalam perlengkapan tempur, Yosudarso pun memerintahkan ketiga kapal Republik ini untuk memutar balik dan mundur sementara. Kapal Belanda mengira tindakan ini merupakan sebuah manuver atau kelicikan untuk menyerang dengan melepaskan tembakan. Fakta yang keempat adalah akhir hidup dan penghargaan. Di tengah upaya penyelamatan, tiba-tiba mesin KRI Macan Tutul mati. Yosudarso pun berpikir keras karena harus ada kapal yang selamat. KRI Macan Tutul yang dipimpinnya kemudian memasang badan untuk menjadi umpan dan memberi peluang kepada 2 KRI lain untuk menyelamatkan diri. KRI Macan Tutul pun tertembak oleh Belanda. Kapal ini meledak dan secara perlahan mulai tenggelam. Komodor Yosudarso yang mengorbankan nyawanya demi tugas kepentingan negara wafat pada usia yang masih muda, yaitu 36 tahun. Saluran radio sempat menangkap pesan terakhir yang dilantangkan Yosudarso sebelum KRI Macan Tutul benar-benar tenggelam di dasar laut bersama 24 awaknya yang gugur. Pesan terakhirnya yang disampaikan adalah, "Kobarkan semangat pertempuran." Peristiwa itu kemudian diperingati sebagai Hari Dharma Samudra pada setiap tanggal 15 Januari. Indonesia sendiri mengeluarkan perangko khusus untuk mengenang jasanya kepada negara. Sedangkan KRI Harimau dijadikan monumen di Museum Purna Bakti Pertiwi di Taman Mini Indonesia Indah. Atas jasanya, Yosudarso dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Pemerintah Indonesia kemudian menaikkan pangkatnya menjadi Laksamada Muda TNI AL Anumerta Yosudarso dan diberi gelar pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 088/TK/tahun 1973 pada tanggal 6 November 1973. Namanya juga diabadikan menjadi nama kapal perang milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Yosudarso. Oke guys, itulah beberapa fakta penting tentang Yosudarso, pahlawan nasional dari Salatiga yang merupakan tokoh heroik dalam pertempuran di Laut Aru. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian video ini. Silakan teman-teman kirimkan kritik maupun saran melalui kolom komentar. Thank you for watching and see you on the next video.